di sana itu menurut saya lebih murah daripada Indonesia. Oke, lebih murah. Ya, karena emang dari kuliahnya itu kita nggak bayar kayak UKT atau apa, kita cukup bayar di sana istilahnya rusum gitu. Jadi kayak SPP. Selama 1 tahun cukup 1 kali aja. 1 kali. Sekitar kalau dirupiahkan dulu tuh pas awal kuliah 130. 130.000. Ya. Al-Hikmah Studio Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Al-Hikmah Studio. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Alhamdulillah juga beliau berkesempatan untuk sharing, diskusi, dan membagi informasi kepada kita semua. Luar biasa. Jadi singkatnya beliau ini adalah santri ataupun pelajar, mahasiswa yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Barangkali bisa menjadi contoh kita semua, terutama santri-santri, adik-adik Al-Hikmah, agar punya keinginan, motivasi yang tinggi sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, tidak hanya di Indonesia maupun di mancanegara. Barangkali cocok sebuah hadis itu utlubul ilma walau bisin. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu itu ya tidak terbatasi oleh waktu, oleh tempat, di mana saja. Yang jelas kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu sedalam-dalamnya sehingga kita pulang ke tanah air, pulang ke kampung halaman, bisa menebarkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar. Langsung saja untuk mengawali, kita berkenalan langsung dengan beliau. Yang di depan saya ada 3 orang. Yang pertama dari sebelah kanan saya, yang paling kanan saya, yaitu atas nama siapa? Mas Muhammad Zulfikar Soliaunillah. Muhammad Zulfikar. Kemudian yang di tengah Afif Hamami. Mas Afif Hamami. Kemudian yang paling kiri saya Aulia Akbar. Ini ada 3 tamu kita, yaitu yang sebelah, saya ulangi, yang sebelah kanan saya ini adalah Muhammad Zulfikar Sulhi Ainullah. Kemudian yang tengah adalah Mas Afif Hamami. Yang ketiga Mas Aulia Akbar. Kita akan ngobrol santai, kemudian kita berbagi pengalaman juga, berbagi informasi tentang bagaimana sih kehidupan, kemudian persiapan menuju Al-Azhar, mungkin karena sesuai dengan konteks beliau, karena beliau kuliah di Al-Azhar, bagaimana persiapannya dan seterusnya. Itu kita coba untuk gali, kemudian sharing, karena di Al-Hikmah juga kebetulan baru ada program AIS ya, Al-Hikmah Studi International Center. AIS, Al-Hikmah Studi International Center. Jadi mewadahi adik-adik atau santri-santri yang ingin berkuliah ke luar negeri ya, baik dari jalur beasiswa, mandiri, dan seterusnya. Kebetulan sekali tamu kita sangat cocok sekali untuk berbagi informasi dan seterusnya. Mungkin kita mengawali dengan sebuah pertanyaan dulu, yang santai dulu, yang ringan dulu, terkait dengan motivasi. Karena penting ya bagi kita ini untuk memiliki motivasi, kemudian tekad, sehingga kita mampu untuk menggali, mencapai sebuah tujuan kita gitu. Tanpa motivasi saya kira impian kita, tujuan kita juga akan sulit terkabul, sulit terwujud, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin tanya dengan ketiga-tiganya. Yang pertama dari Mas Zulfikar dulu mungkin. Mungkin motivasi Mas Zulfikar ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu, ke Al-Azhar itu seperti apa? Mungkin bisa dibagi kepada kita semua. Kalau saya ya, motivasi terbesar ke Mesir itu karena emang banyak ulama-ulama dan mu'alif kitabnya langsung. Jadi biar bisa poin plusnya gitulah ke Mesir itu. Bisa ziarah langsung ke
ulamanya langsung. Sambil kuliah ada ziarah dan seterusnya. Selanjutnya ada Imam Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Iya betul. Dan masih banyak lagi. Lagi. Itu motivasi terbesar saya. Ya. Jadi memang karena kebetulan negaranya memang di situ ada sejarah historinya, sejarah musannaf, mu'allif kitab, kebetulan pas. Jadi motivasinya seperti itu ya Mas Zulfikar. Kemudian mungkin lanjut motivasinya kepada Mas Afif ya, Afif Hamami. Monggo silakan diceritakan motivasi. Mungkin kalau saya itu yang membuat tertarik atau termotivasi untuk ke Mesir, ya, itu kan dulu kita sering mendengar lah mazhab itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mayoritas hampir semua penduduk Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Cuman yang membuat saya tertarik itu saya ingin melihat prakteknya langsung. Kan karena di Mesir itu penduduknya memang bermacam-macam mazhab dari empat itu. Sehingga membuat saya ingin melihat secara langsung gimana sih prakteknya yang mazhab lain itu yang biasanya dengar atau membaca dari buku. Realitanya ya, mazhab kehidupan praktek amaliyahnya itu seperti apa gitu ya. Terima kasih. Kemudian mungkin motivasi dari Mas Aulia Akbar ini gimana ceritanya kok bisa sampai ke Mesir itu? Motivasinya apa? Motivasi ya. Saya sendiri itu kalau motivasi kenapa bisa kuliah di Mesir karena ada keinginan aja gitu buat Mesir gitu ke Mesir. Kenapa Mesir juga nggak tahu lah itu. Iya, memang ke Mesir ya, nggak ke Maroko atau memang fokus atau taunya memang Mesir atau keinginannya memang ke situ ya arahnya. Iya kayaknya emang ke situ lah. Ke Mesir ya. Jadi ketika ada keinginan gitu kan. Ya yakin, gaskan iya siap. Memang berangkat dari keinginan ya. Kemudian ada jalan, kemudian dilalui jalannya, tes dan sebagainya, ya akhirnya tembus ya, lolos gitu ya. Ya namanya kan motivasi kan sesuatu yang mendorong kita gitu kan. Iya. Entah itu dari luar atau dari dalam. Iya betul. Pokoknya yang saya rasakan, saya pengen gitu aja. Kebetulan pengen ke sono. Ke Mesir ya, Al-Azhar. Akhirnya kesampaian. Alhamdulillah. Ya, cukup beragam dan menarik ya motivasi dari ketiga narasumber kita. Ada yang terkait dengan makam para musannaf aulia di sana, ada yang juga ingin mengetahui realita mazhab yang berbagai macam, kemudian faktor keinginan, tekad dan motivasi. Itu pertanyaan pertama tadi terkait motivasi. Kemudian gini, saya pengen tahu kehidupan atau gaya hidup lah di Mesir itu seperti apa? Yang serius-serius belakangan aja, nyantai aja. Ini kita kan penasaran, yang kuliah di Indonesia, yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia itu mungkin beda gitu, dari gaya hidup, dari biaya, lingkungan, apalagi cuaca gitu ya. Nah kita pengen tahu dari kondisi di Mesir itu seperti apa? Mungkin yang bisa menceritakan atau memberi informasi Mas Zulfikar, monggo silakan. Ya, berbicara Mesir, jadi kita bicara ini masalah biaya hidup dulu ya. Iya, monggo. Jadi di sana itu menurut saya lebih murah daripada Indonesia. Oke, lebih murah. Ya, karena emang dari kuliahnya itu kita nggak bayar kayak UKT atau apa, kita cukup bayar di sana istilahnya rusum gitu. Jadi kayak SPP. Selama 1 tahun cukup 1 kali aja. 1 kali. Sekitar kalau dirupiahkan dulu tuh pas awal kuliah 130. 130.000. Tapi kalau untuk sekarang itu kemarin 500. Naik berarti ya? Jadi untuk kuliah mungkin kita cukup modal uang saku sama beli buku diktat kuliah itu aja. Intinya lebih murah kalau masalah biaya hidup di sana. Biaya hidup ya. Kalau untuk cuaca itu sangat beda sekali ya sama Indonesia. Iya, jadi di sana itu sekali. Bukan tropis. Karena apa ya? Pokoknya ada 4 musim. 4 musim ya. Ada dingin, panas, subtropis. terus musim gugur sama gugur itu. Jadi harus adaptasi lagi ya berarti Mas. Adaptasi cuaca, budaya juga di sana beda sekali sama Indonesia. Kalau bahasa kira-kira? Kalau bahasa, apakah ada persiapan dulu baru atau pelatihan dan seterusnya? Mungkin nanti langsung praktek aja. Langsung praktek ya. Soalnya di sana pakainya
mayoritas masyarakatnya bukan bahasa Fusha. iya. Pakainya Amiyah. Amiyah ya. Iya. Untuk keseharian. Untuk kuliah pun ada sebagian yang Fusha dokturnya gitu. Tapi biasanya kebanyakan Amiyah. Gitu. Iya, oke. Itu seputar tentang gaya hidup dan biaya dan seterusnya ya. Jadi memang berbeda, geografisnya berbeda, kultur berbeda dan seterusnya. Tapi tidak membuat kita surut ya untuk menjalani kehidupan di sana dan seterusnya. Karena perlu adaptasi juga. Tapi lama-lama juga menyesuaikan sendiri kan kita. Itu tentang gaya hidup dan biaya ya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya lebih ke metode. Nah ini agak serius juga ya, agak serius lagi. Metode di Al-Azhar itu apakah sama dengan kalau kita di Indonesia punya pesantren dengan sistem tradisional dan seperti Bandongan, Sorogan dan seterusnya. Kalau di Al-Azhar itu apakah sama atau lebih modern atau seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan oleh siapa? Mas Afif ya, Afif Hamami, monggo. Untuk metode belajar, saya itu sering ditanya ya sama terutama teman-teman pesantren atau alumni, di sana tuh ngajinya dimaknain apa enggak? Itu sering banget ditanya. Terus ya tentu karena mereka itu orang Arab, jadi metode belajarnya pun tanpa memaknai. Dan karena kita juga mahasiswa asing, ketika awal datang sana atau sebelum masuk kuliah, kita itu diwajibkan masuk sekolah persiapan atau sekolah bahasa lah. Iya. Jadi begitu masuk kuliah kita sudah dianggap bisa memahami bahasa Arab gitu. Jadi, dan mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun ya? Kurang lebih bisa kurang. Jadi begitu dosen mengajar langsung membaca dan dijelaskan, atau kalau ada beberapa lafadz atau kalimat yang maknanya itu tidak masyhur, maka beliau memberi sinonim kata yang lebih masyhur lah maknanya. Padanan kata yang lebih mudah, yang lebih sering kita dengar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia ya Mas ya? Iya sebenarnya. Ada metode ceramah, kemudian dosen menerangkan, kita menyimak dan seterusnya. Kalau semacam syawir gitu-gitu, musyawarah atau itu, apakah sama nggak kira-kira di Indonesia? Kalau di kampusnya sih tidak mengadakan sih, tidak ada jam menjadwalkan lah, memberikan jadwal ada syawir bagi kelompok nggak ada. Nggak ada ya. Jadi, karena mungkin jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan mahasiswa asing kan ada Indonesia, Malaysia, India, Pakistan dan lain-lain. Jadi untuk syawir ya mandiri lah, buat kelompok masing-masing ya, kreatif. Di luar jam di luar jam kuliah. Jam kuliah. Oke. Kemudian lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya karena ini cukup banyak padahal yang nggak tanya sebenarnya. Ada pertanyaan yang disiapkan untuk beliau-beliau ini, salah satunya tentang sistem kuliah gitu ya. Sistem kuliah dari persiapan dari awal sampai menjelang kita sudah memasuki pembelajaran itu seperti apa gitu. Sistem kuliahnya, kemudian proses pembelajarannya seperti apa, itu apakah sama seperti di Indonesia, apa beda gitu, khasnya Al-Azhar itu seperti apa. Monggo Mas Aulia Akbar. Keren saya. Monggo silakan. Biar asik, biar lebih ya. Biar kedengeran maksudnya. Biar nggak tegang. Ya. Itu untuk kuliah kita mahasiswa Indonesia ya. Iya. Di Azhar sendiri proses awalnya jelaslah datang dulu ke sana. Kalau nggak datang nggak bisa. Iya. Begitu datang kita kan milih nanti jurusannya itu udah dikerahkan sama PPMI itu kayak Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di situ. Komunitasnya Mas ya. Ada perkumpulan. Mereka biasanya koordinir tuh buat maba-maba. Pilih jurusan. Oh, di sana maba bahasanya? Iya, maba. Oh, iya. Ya enggak jauh beda ya. Ada ospek enggak? Oh, enggak ada. Lanjut. Ya gitu.
udah dikasih jurusan, ntar kan ngisi masing-masing sesuai minat. Oh iya. Nah, itu ada jurusan apa aja ya? Ada jurusan Usuluddin, Syariah Islamiyah sama Logo Arabiyah, sama lagi dirosat. Dirosat sama terakhir itu Tarbiyah. Ya. Ntar masing-masing dari fakultas tadi ada jurusannya ya, takhususnya gitu. Oh iya. Mau apa misalnya di Usuluddin ntar ketika tingkat 3 dia bisa pilih tafsir, hadis atau akidah. Terus kalau syariah itu masih umum, ntar takhususnya dia S2. Kalau Lugo juga ada pilihan 2, sebudaya sama sejarah dan budaya, sama satu lagi bahasa umum gitu. Bahasa umum. Kalau di bahasa umum itu maksudnya amah gitu katanya dia, kalau di situ jurusannya tulisannya amah gitu. Maksudnya iya. umum. Ilmu bahasa dipelajari, ilmu sastra dipelajari. Oh iya. Terus lugawiyat dipelajari gitu. Nahwu sorof balaghah kan lugawiyat masuknya. Sama kritik sastra gitu. Terus di Rosat juga nggak penjurusannya nanti dia di S2. Terus kalau tarbiyah ya sesuai dengan tarbiyahnya, mau minatnya dia apa nanti kan Usuluddin, syariah gitu. Terus kalau setelah itu ketika udah masuk kelasnya masing-masing, ya sistem belajarnya muhadoroh gitu di kelas. Ada dosen, doktor, kita hadir di kelas. Buat yang Usuluddin ya di fakultas masing-masing, syariah juga gitu. Tapi kalau Usuluddin tingkat 1, tingkat 2 itu setahu saya itu mereka itu apa? Karena orang Indonesianya banyak, jadi muhadorahnya itu di satu ruangan khusus ya gitu ya, orang Indonesia. Nggak campur ya? Paling Malaysia sama yang Asia Tenggara. Melayu lah ya, Indonesia, Malaysia. Tapi kalau di Rosat, terus Tarbiyah sama Lugo Arabiyah karena mahasiswa Indonesia itu sedikit, jadi gabung sama Afrika, terus Sadio Mane. Yang fakultas yang itu ya, beda itu tadi. Sama India itu dari awal masuk pun udah gabung sama mereka gitu. Iya. Sama Irak, sama campur ya berarti. Ya. Kalau buat sistem awal kan gratis ya kuliahnya, sama aja. Kalau paling beli diktat di masing-masing fakultas. Oh, fakultas saya. Diktat itu modul atau ya, bahan belajar ya? Bahan belajar. Kayak kalau sekolah kan ada LKS, pakai gitu-gitu ya. Cuman yang bedanya Azhar itu kan dengan yang lain, modulnya itu masih berbasis daripada kitab-kitab turos. Misalnya kalau di Usuluddin ntar hadisnya dia Muqaddimah Ibnu Shalah gitu kan ya. Iya. Terus kalau akidahnya apa? Mawaqif atau apa gitu kan. Itu jadi satu buku. Dijadikan sama dokter buku khusus. Tingkat 1 sekian materinya, tingkat 2 nanti tambah lagi. Itu dicuplik atau diambil ya dari kitab turos itu tadi. Oh iya, itu semester awal. Dari tingkat 1 udah dari tingkat 1. Dan kayak itu enaknya juga kan dokter biasanya sudah memberikan keterangan-keteranran di buku itu. Oh iya. Nggak sekedar jiplak tok doang, tapi diberikan catatan kaki dari dokter. Buat membantu mahasiswa-mahasiswa buat memahami kitab-kitab itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan mulai dari gaya hidup, ya sistem kuliah dan seterusnya. Ini sampai saya lupa ini untuk menggali tentang jurusan apa yang diambil, masuk fakultas apa ini kepada tamu saya. Kalau saya ingin tanya kepada Mas Zulfikar ini, Mas Zulfikar di Al-Azhar mengambil takhusus apa, masuk fakultas apa? Saya ngambilnya di Usuluddin. Ya, terus takhususnya hadis. Ya. Jadi kalau di Usuluddin tuh penjurusannya mulai tingkat 3. Jadi tahun pertama sama tahun kedua itu masih umum. Ya, masih semua tuh belajarin. Nah, nanti tingkat 3 milih bisa hadis, bisa tafsir, bisa akidah filsafat. Di semester 3. Iya. Tahun ketiga gitu. Tahun ketiga. Tingkat 3. Ya. Oh, tingkat 3. Ya. Kalau Mas Afif ini masuk takhusus dan fakultas apa? Kalau saya di Fakultas Syariah Islamiyah. Takhusus belum, karena Syariah Islamiyah di Al-Azhar itu ambil takhususnya di S2. Oh, di S2 ya. Oh, iya. Berarti apa fakultasnya tadi? Syariah Islamiyah. Mengambil takhusus di S2. Oh. Apakah hanya fakultas syariah saja yang mengambil takhusus S2? Atau ada yang lain mungkin? Setahu saya di Rosat. Oh, oke. Di Rosat Islamiyah. Kalau Mas Aulia Akbar, takhususnya sama fakultas? Fakultas Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Oh, fakultas jurusan atau takhususnya?
Itu gimana ya? Fakultas Bahasa Arab, jurusannya tadi yang amah. Oh, yang umum Bahasa tadi umum ya. Oh, yang ada kritik sastra, ada lughah, linguistik. Ya. Linguistik luar biasa, Masya Allah. Bahasa gitu. Oke, kemudian ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh semuanya dan juga sekaligus memberikan gambaran bahwasanya santri itu ya harusnya bisa gitu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, misalnya Al-Azhar dan seterusnya. Ini tips dan trik atau boleh jadi cara. Karena kita sebagai santri kadang ya maunya di sini-sini saja gitu. Maunya pindah pondok satu ke pondok lain dan seterusnya, atau ya sudah pulang ke rumah dan aktivitas yang lain. Lah ini kan kita di Al-Hikmah ini kan ada banyak santri. Ini kita kira-kira ini apa yang membuat santri ini bisa tertarik gitu, terdorong untuk melanjutkan ke perguruan yang di luar negeri, bukan di dalam negeri. Untuk santri gitu. Apakah bisa? Apakah mampu kira-kira dengan kapasitas ilmu yang didapat di pesantren itu, apakah memungkinkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri? Monggo, dari siapa ini? Mas Afif mungkin. Santri untuk luar negeri. Iya. Biar nggak kalah sama yang lain kan gitu. Iya. Biasanya kita kan kalau berstatus santri atau statusnya itu pelajar agama, biasanya kita memandang tuh seolah-olah kita tuh harus selalu ke agama. Padahal santri kan nggak harus, bukan berarti nggak beragama atau nggak memahami ilmu agama. Artinya santri bisa menjadi apapun kan, tergantung minat, terutama minat itu. Di luar negeri pun kan macam-macam. Boleh jadi di Al-Azhar, di manapun. Gitu ya. Bahkan kawan-kawan yang di Al-Azhar yang jalur dari beasiswa itu ada yang mengambil fakultas kedokteran ada. Oh, berarti umum ya, maksudnya ilmu-ilmu umum ya. Ada. Itu santri ya, basicnya. Santri luar biasa. Jalur PBNU yang saya tahu. Oh, oke. Kalau Mas Afif, Mas siapa? Mas Zulfikar. Kira-kira gimana respon jawabannya? Menanggapi santri itu dengan kapasitas keilmuan dia gitu. Ya tidak harus di Al-Azhar gitu. Yang penting ada terdorong gitu, melanjutkan ke jenjang yang lebih terutama khususnya ke luar negeri, karena mungkin ada bayangan ketakutan, kemudian ketidaksanggupan dan seterusnya gitu. Kalau menurut saya ya, santri khususnya untuk ke luar negeri itu insya Allah bisa banget asal punya niat atau azam yang kuat. Kalau saya itu bisa gitu. Iya betul. Soalnya saya ada kenalan itu dia ke Mesir tapi bukan lulusan pesantren gitu. Oh, malah dia bukan. Bahkan SMA dia tuh belum bisa apa-apa. Iya. Ini menarik. Dia niat emang azam banget ingin ke Mesir. Ya udah, akhirnya emang rezeki dia ke Mesir. Oke. Bahkan basicnya yang bukan di pesantren ya, tapi karena azam kuat, niatnya kuat, ya akhirnya bisa juga. Apalagi santri gitu ya. Insya Allah bisa itu. Kalau Mas Aulia Akbar ini tanggapannya gimana? Buat santri? Iya. Saya juga santri. Iya. Oh iya. Masih ada santri. Kalau buat santri kuliah itu kan pertama nggak mesti di luar negeri pasti. Iya betul. Sesuaikan minatnya aja dulu. Mau kemana, mau jadi ada minat di dokter misalnya. Kayaknya ini minat ya, bukan bentar-bentar perasaan pengen aja gitu. Oh iya. Minat. Dan lihat juga tuh kemampuan diri kita tuh. Evaluasi lah nilainya dari SMA nih. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Oh kayaknya IPA-nya bagus nih gitu kan. Iya betul. Atau IPS-nya bagus. Iya. Sesuaiin dengan minatnya tadi. Cocokan kedokteran kalau IPA-nya bagus. Iya. Masalahnya kalau jelek semua susah ya. Oh, iya. IPS. Mungkin dia jurusan IPS. Oh iya betul. Makanya IPA-nya jelek. Gitu. Oke. Terus kalau mampu apa enggak? Pasti mampu lah, insya Allah.
asalkan dipersiapkan gitu kan. Iya betul. Sesuai dengan minat tadi. Kalau memang nanti kiranya masih kurang di pelajaran umum, karena kan santri biasanya ada yang fokus ke pelajaran agama gitu ya, agak-agak kurang gitu di umumnya. Umumnya betul, ya. Ada kan seperti sekarang itu. mah udah banyak nih bimbel-bimbel gitu kan, yang bagus-bagus gitu, yang tutornya, mentornya bagus-bagus juga udah banyak. Kalau buat lari ke umum gitu kan. Terus kalau buat keluar negeri, buat yang basicnya nanti larinya ke agama, itu insya Allah sih bisa banget. Bisa banget. Tinggal dipersiapin aja lagi. Kalau itu kan nggak mempersiapkan pelajaran-pelajaran umum. Kalau buat keluar negeri yang jurusan agama nanti. Iya. Apa yang kita dapat di pesantren itu ya sudah insya Allah cukup ya. Cukup kalau buat tesnya nanti. Kayak nahu gitu kan, sorob pasti udah belajar lah. Insya Allah. Tapi terus ketika nanti masalahnya kan di sana nanti kan gimana kan? Ketika di sananya itu. Nanti itu mah beda. Katanya kan kalau memang udah niat insya Allah gampang-gampang aja. Iya betul. Ya udah sih, gitu aja, mampu. Insya Allah bisa ya, Insya Allah mau. Kadang gini juga ada selentingan tentang glorifikasi ya, atau seolah-olah kuliah di luar negeri itu lebih baik, kemudian artinya mengesampingkan kuliah yang di dalam negeri. Artinya sifat-sifat karakter seperti itu harus dihindari apa tidak menurut panjenengan? Oh, saya ini lulusan kuliah negeri loh. Kemudian saya sudah mendapatkan gelar di luar negeri. Artinya ada sesuatu hal yang kadang mungkin kuliah di luar negeri itu seolah-olah lebih baik, lebih bagus, dan fasilitasnya lengkap dan seterusnya. Apakah memang seperti itu kenyataannya atau gimana? Yang mewakili boleh silakan menjawab. Mas Afif atau Mas Zulfikar? Mas Afif. Kalau untuk kuliah sebenarnya nggak terbatas kuliah, terutama belajar kan sebenarnya belajar. Ya sebenarnya belajar dimanapun pada dasarnya sama ya, ini belajar. Cuman kadang yang membedakan itu realita ataupun masalah yang kita hadapi kadang berbeda. Misalkan di suatu tempat realitanya itu sudah cukup teratur, otomatis kita kan nggak terlalu menghadapi banyak masalah, sehingga kita sedikit santai lah. Mungkin di proses belajar kita pun sedikit santai, kurang greget kadang-kadang gitu bisa jadi. Kadang di tempat lain lebih realita atau masalah yang dihadapi biasanya kadang lebih menantang, sehingga kadang kita belajarnya lebih terdorong. Iya betul. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Beda-beda juga. Iya. Jadi memang kalau bisa kita simpulkan sebenarnya bisa, kemudian sebenarnya banyak kesempatan, banyak peluang, banyak jalan ketika kita sudah punya motivasi, tekad, dan juga keinginan. Artinya kendala-kendala yang tadi disampaikan terkait bahasa, gaya hidup, cuaca, dan seterusnya, itu saya kira butuh pembiasaan, adaptasi, dan seterusnya. Artinya dengan santri, kapasitas keilmuan dan seterusnya, itu ya seharusnya bisa, tinggal persiapan, dorongan, dan juga pembinaan nanti terkait masalah tes dan juga mengurus berkas-berkas dan seterusnya, kan saya kira banyak sekali yang bisa dibantu dari situ, kan gitu. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan, yang bisa kita diskusikan ya dengan tamu kita ya, luar biasa. Semoga apa yang kita bahas, yang kita sharing dengan beliau-beliau, informasi dari beliau, kemudian tips, trik, saran, dan yang disampaikan beliau bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Terakhir sekali ini, mohon maaf sekali, pesan bagi santri ini harusnya seperti apa? Pesan mungkin dalam motivasi, dalam keinginan supaya
tolabul ilminya itu tidak berhenti gitu. Mau satu-satu bisa dari siapa? Mas Aulia, pesan ke santri. Pesan terakhir buat santri-santri khususnya ya, buat di sekolah Al-Hikmah ini gitu kan, pesan buat nggak berhenti belajar tuh gini, ke kita itu kan umumnya tuh kalau santri nanti ketika dia ngelanjutin itu kan dia bakal rata-rata nanti ada yang kebanyakan gitu kan ke agama lagi larinya kan. Tapi nggak tanpa menafikan bahwasanya yang ada juga gitu santri nanti yang jadi dokter gitu kan. Betul. Dan jadi polisi gitu kan. Nggak harus terkotak-kotakan dengan agama. Tapi kan tetap gitu. Kita tuh identitas kita tuh kan santri gitu ya. Iya. Mau nanti kita minatnya kuliahnya ke dokter hingga terus nanti jadi dokter, jadi guru, jadi polisi gitu kan. Tetaplah. Tapi polisi yang itu ya, jangan polisinya harus ada logo santri. Oh iya betul. Karakter ya. Karakter itu nggak bisa kita lepas gitu kan. Terus kalau untuk kenapa gitu, kan banyak nih ada yang udah lulus SMA ya. Kita nggak bilang dia berhenti belajar ya, bisa aja kan belajar tapi tanpa kuliah gitu kan bisa ya. Iya bisa. Tapi kenapa gitu harus kuliah gitu kan? Ya ini juga buat masukan lah. Pasti orang nanti ketika dia kuliah sama yang nggak kuliah pasti pola pikirnya berbeda gitu. Iya. Cara ngambil kesimpulannya berbeda, interaksinya berbeda gitu. Apalagi juga kenapa kalau tadi kan ada ini, kenapa harus di luar negeri? Ya karena pengalamannya nanti pasti beda gitu. Terus kayak gimana dia bergaul gitu kan. Kalau di luar negeri kan bukan antar suku lagi kayak di sini. Betul. Udah antar negara tuh, ada yang hitam, ada yang putih banget gitu kan. Itu juga ngaruh nanti ke pembentukan karakter kita ke depannya. Ya, saya sepakat dengan Mas Aulia. Nanti pengalaman bertemu banyak orang itu akan membantu kita mengambil kesimpulan, keputusan dan seterusnya. Selanjutnya mungkin pesan dari Mas Afif. Kalau pesan dari saya mungkin kok berat ya kalau dibahasakan pesan tuh sama enaknya apa ini? Nggak tahu lah apalah sebutannya. Mungkin kalau dari saya manfaatkan apa yang ada saat ini. Ya berarti sekarang kita posisi di pondok ataupun di sekolah, manfaatkan artinya kalau belajar ya dimaksimalkan, kemudian jaga hubungan baik dengan pondok, sekolah, khususnya kiai dan para Betul. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terakhir ini Mas sebagai pamungkas, Mas Zulfikar, monggo pesan dan kesan untuk santri. Saya mungkin simpel aja ya. Intinya belajar. Karena kan ada hadis kan man salaka tariqon yaltamisu bihi ilman saharallahu lahu tariqon ilal jannah. Jadi jalan seorang penuntut ilmu tuh pasti akan dimudahkan untuk menuju ke surga. Amin insyaallah. Ini intinya terus semangat lah. Terus semangat ya, insyaallah dimudahkan. Apalagi menuntut ilmu ya, sesuatu yang baik. Terima kasih. Akhirnya kesimpulan kita pada hari ini adalah sharing tentang bagaimana tips, saran, kemudian kesan, kemudian bagaimana persiapan, gaya hidup, informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi santri Al-Hikmah ini bisa melanjutkan, bisa mencontoh gitu loh, agar setelah selesai sekolah di jenjang pendidikan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Boleh jadi di luar negeri ataupun di dalam negeri, tidak menutup kemungkinan juga. Yang penting ada keinginan, motivasi, tekad sehingga akan tercapai keinginan untuk menuntut ilmu di luar negeri. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semua. Semoga bermanfaat, menginspirasi bagi kita semua, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan ya. Tentu kita masih banyak kekurangan, jadi
mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga terus dukung channel kami di Al Hikmah Studio. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.